Assalamualaikum solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya dalam belajar? Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 dengan tema berbagai pekerjaan, muatan bahasa Indonesia. Simak video selengkapnya ya bersama Ustazah Mira. Pada tema 4 subtema 1 ini, kita akan belajar tentang menyebutkan tokoh-tokoh di dalam cerita, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, dan memberikan pendapat tentang isi cerita. Sebelumnya, kita akan membahas tentang mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai serta memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas di dalam buku yaitu pertama data buku, kedua inti cerita, yang ketiga manfaat membaca buku tersebut, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu yaitu tokoh yang memiliki peran mendukung tokoh utama. Tokoh cerita dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati. Maka tokoh tersebut akan berperilaku seperti manusia. Sekarang kita akan belajar tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca seksama jalan cerita. Kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Kita dapat memberikan pendapat tentang sifat tokoh pada cerita dengan memperhatikan, yaitu menyampaikan dengan bahasa yang sopan, disampaikan secara jelas dan dengan alasan yang masuk akal. Kali ini kita akan belajar tentang memberikan pendapat tentang isi cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam isi cerita yaitu: yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Dan yang keempat, carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Mari kita simak cerita berikut. Ada cerita yang berjudul Ayam dan Serigala. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, di dalam hutan belantara, terlihat seekor serigala yang sedang kelaparan. Ia mencari mangsa ke sana kemari, namun ia tidak menemukan mangsa yang ia cari. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor ayam. Karena sudah sangat lapar, ia pun mengincar sang ayam tersebut. Secara diam-diam, serigala mendekati ayam. Ia pun langsung menerkam ayam tersebut. Serigala sangat senang mendapatkan mangsa yang lezat. Ia membayangkan memakan daging ayam yang sangat lezat sampai air liurnya keluar. Ia sangat tidak sabar untuk melahap mangsanya tersebut. Namun, pada saat serigala akan melahapnya, ayam berkata, "Hei serigala, sebelum mulai memakanku, berdoa dulu dong," kata si ayam. Mendengar yang diucapkan sang ayam, serigala pun menunda keinginannya untuk melahap ayam. "Berdoa? Bagaimana caranya? Ayo cepat beritahu aku," kata serigala bertanya kebingungan.
Aku pernah melihat manusia yang sedang berdoa. Ketika mereka akan berdoa, mereka biasanya melipat tangannya di dada saat berdoa. Jawab ayam tersebut. Serigala pun menuruti yang dikatakan ayam. Ia pun segera melipat kedua tangannya di dada. Selain melipat kedua tangannya, manusia juga menutup matanya saat berdoa, kata sang ayam melanjutkan perkataannya. Serigala pun menuruti perkataan ayam. Dengan semangat, ia melipat kedua tangannya di dada dan menutup kedua matanya. Namun, pada saat ia menutup kedua matanya, dengan sangat cepat, ayam tersebut terbang dan melarikan diri. Dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama, menyebutkan tokoh di dalam cerita. Siapa saja tokohnya? Yaitu ayam dan serigala. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap ayam? Sikap ayam yaitu cerdik. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap serigala? Sikap serigala yaitu bodoh karena mudah tertipu oleh sang ayam. Yang keempat, menurutmu apa masalah di dalam cerita tersebut? Masalahnya yaitu ketika ayam ditangkap oleh serigala untuk dimakan. Yang kelima, menurutmu bagaimana masalah di dalam cerita tersebut dapat terselesaikan? Ayam menipu serigala dan dapat melarikan diri. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.